Sepasang burung bangau melayang meniti angin, berputar-putar tinggi di langit, tanpa sekalipun mengelak sayap. Mereka mengapung berjam-jam lamanya, suaranya melengking seperti keluhan panjang. Kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan hamparan lumpur tempat mereka mencari mangsa, yaitu katak, ikan, udang, atau serangga air lainnya. Namun, kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Duku Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu takkan menekan genangan air meski hanya selebar telapak kaki. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Buah randu telah menghitam kulitnya, pecah menjadi 3 juring. Bersama tipuan angin terburai gumpalan-gumpalan kapuk. Setiap gumpal kapuk mengandung biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hingga di bumi. Demikian, kearifan alam mengatur agar pohon randu baru tidak tumbuh berdekatan dengan biangnya. Dari tempatnya yang tinggi, kedua burung bangau itu melihat Duku Paruk sebagai sebuah gerumbul kecil di tengah padang yang amat luas. Dengan daerah pemukiman terdekat, Duku Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah. Hampir 2 kilometer panjangnya, Duku Paruk kecil dan menyendiri. Duku Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. 23 rumah berada di pedukutan itu, dihuni oleh orang-orang seketurunan. Konon mayong semua orang Duku Paruk adalah Ki Secamenggala, seorang brahmacora yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan riwayat keberadaannya. Di Duku Paruk inilah akhirnya Ki Secamenggala menitipkan darah dagingnya. Adat Duku Paruk mengajarkan kerjasama antara ketiga anak laki-laki itu harus berhenti di sini. Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu tenaga memperebutkan umbi singkong yang baru mereka cabut. Rasus dan Warta mendapat 2 buah, Darsun hanya 1. Tak ada protes. Ketiganya kemudian sibuk mengupas bagiannya dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya. Asinnya tanah. Sengaknya menkencing sendiri sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan. Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan, yakin bahwa binatang gembalaan mereka tidak merusak tanaman orang. Ketiganya berjalan ke sebuah tempat di mana mereka sering bermain. Di bawah pohon nangka itu mereka melihat Serintil sedang asik bermain seorang diri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Duduk bersimpuh di tanah sambil meneruskan pekerjaannya, Serintil berdendang. Siapapun di Duku Paruk hanya mengenal 2 irama, orang-orang tua bertembang kidung dan anak-anak menyanyikan lagu-lagu ronggeng. Dengan suara kekanak-kanakannya, Serintil mendendangkan lagu kebanggaan para ronggeng, Senggot timbane rante dan Tiwas ngegot ning ora suwe.
Serintil si perawan yang baru 11 tahun menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Boleh jadi Serintil belum paham benar makna lirik lagu itu, namun sama saja. Duku Paruk tidak akan berusaha susah hati bila ada anak kecil menyanyikan lagu yang paling cabul sekalipun. Betapa asyik Serintil dengan dendangnya. Terbukti dia tidak menyadari ada 3 anak laki-laki sudah berdiri di belakangnya. Serintil baru sadar ketika sedang mencoba memasang mahkota daun nangka ke atas kepalanya. Terlalu besar, ujar Rasus mengejutkan Serintil. Perawan kecil itu mengangkat muka. Aku bersedia membuatkan badongan untukmu, sambung Rasus menawarkan saja. Tak usah, kalau mau, ambilkan aku daun bacang. Nanti badongan ini lebih baik, jawab Serintil. Rasus tersenyum. Baginya, memenuhi permintaan Serintil selalu menyenangkan, maka dia berbalik, menoleh kiri kanan mencari sebatang pohon bacang. Setelah didapat, Rasus memanjat cepat seperti seekor monyet. Dipetiknya beberapa lembar daun bacang yang lebar. Pikir Rasus, dengan daun itu mahkota di kelapa Serintil akan bertambah manis.